Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, dan seluruh hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena sesungguhnya nikmat Allah kepada kita tiada pernah berhenti, tiada pernah salah, tidak pernah alpa sebelum kita semuanya meninggalkan dunia ini. Meskipun kadang kita lupa, kadang kita berhenti, nikmat Allah senantiasa selalu diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak mampu kalian untuk melaksanakannya. Innal insana ladzalumun. Tetapi kebanyakan manusia banyak melakukan kezaliman. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika kita meletakkan kopiah di bawah kaki kita, itu namanya kezaliman. Ketika kita menggunakan kaos kaki di kepala kita, itu namanya kezaliman. Kaos kaki itu di kaki, kopiah itu di kepala. Ketika kita mandi dengan gelas yang sesungguhnya untuk minum, itu namanya kezaliman. Ketika kita minum dengan cibuk atau gayung, itu juga namanya kezaliman. Tetapi mungkin itu zalim yang kecil-kecilan. Ada seseorang yang naik sepeda motor, meskipun itu kecil-kecilan tapi tetap zalim. Seorang pemuda naik sepeda motor, jaketnya resletingnya di belakang, itu zalim kecil-kecilan, ya. Sehingga pernah ada satu anekdot, seorang pemuda kecelakaan, terjatuh. Begitu terjatuh, orang-orang bondong-bondong mau menolong. Begitu melihat, kepalanya terbalik, akhirnya diputer, harusnya hanya lecet, akhirnya mati. Wong kepalanya diputer. Dikiranya kepalanya terbalik, ternyata yang kebalik jaketnya. Nah, menikah zalim yang bisa berakibat fatal meskipun kecil-kecilan. Ketika kita menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan tujuannya, itu namanya kezaliman. Allah menciptakan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah ada dua, ibadah mahdhah, sholat, haji, zakat, puasa. Ibadah ghairu mahdhah atau amah, bekerja, mencari nafkah, belajar, kerja bakti, mendidik anak,
menyiapkan buka, menyiapkan sahur, itu namanya ibadah amah atau ghairu mahdhah. Ketika kita beribadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji, insya Allah dengan banyak keterangan, dengan banyak peringatan, arahan dari para ustadz, para khotib, insya Allah niatan kita ikhlas. Karena sebelum beribadah kita konsentrasi untuk niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ibadah ghairu mahdhah, ini terkadang kita salah niat, kita lupa niat. Sesungguhnya harusnya, sewajibnya, seluruh apapun aktivitas kita hanya berniat ibadah kepada Allah. Berdagang niat hanya Allah, bekerja hanya untuk Allah, mencari nafkah hanya untuk Allah. Tapi kadang-kadang bekerja kita hanya untuk mencari uang, bertani hanya untuk supaya hasil panennya bagus, mencari uang hanya untuk badi saja. Ibu-ibu, lah itu yang namanya kezoliman. Harusnya untuk Allah, berniat lillahi ta'ala, tapi ketika kita bekerja hanya untuk materi atau untuk dunia. Padahal Allah sudah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mendidik anak hanya supaya anak-anak pinter, hanya supaya untuk masa depan cerah, hanya supaya dapat kerja ketika nanti dewasa. Itu sah-sah saja, tetapi termasuk bentuk kezaliman. Maka Allah menyampaikan, innal insana la zalumun. Kebanyakan manusia itu melakukan kezaliman, menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kemudian yang kedua, kebanyakan manusia itu melakukan kekufuran. La zalumun kafar. Kafar itu berasal dari kalimat kafaro, yang artinya kasrotul kufri, banyak melakukan kekufuran. Kufur berasal dari kalimat kafaro, yang sangat dekat dengan bahasa Inggris cover. Cover itu juga berasal, mungkin hurufnya sama nih mungkin, kafaro, kafaro. Cover atau cover itu juga begitu, kafaro. Lah cover atau cover itu artinya tutup, dan ternyata sama dengan bahasa Arab. Kafaro artinya ighta'u syai', menutupi sesuatu. Cover juga menutupi sesuatu. Ibu-ibu, dulu ibu-ibu kalau ingin beli tutup tempat tidur mengatakan, saya mau beli spray. Bu, tindak pundi ajeng teng peken. Lah tumbas nopo? Tumbas spray. Saniki gayeng banget, spray diganti bed cover. Bu, mau kemana? Mau beli bed cover. Ajeng beli taplak mawon table cover. Gimana? Enggak. Padahal kalau bahasa Jawa dengan bahasa Inggris nanti harganya beda. Kalau ngopi di warung kopi 1 gelas 5.000, kalau ngopi di kafe 1 gelasnya 25.000. Padahal kopinya ya sama hitamnya, sama pahitnya. Pengen manis ya sama, ditambah gulanya. Hanya bedanya satu bahasa Jawa warung kopi, satunya bahasa Inggris kafe. Satunya spray, satunya bed cover. Satunya taplak meja, satunya table cover. Pramilo ampun ngagem bahasa Inggris biar supaya tidak mahal harganya. Nah, jamaah rahimakumullah, cover itu artinya menutup dari karunia Allah, tidak melibatkan Allah dalam segala sesuatu yang kita miliki. Diceritakan ketika zaman umatnya Nabi Musa yang bernama Korun, sampai di Indonesia berganti nama menjadi Karun. Harta Korun menjadi harta Karun.
Ketika Qarun diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk bersyukur atas nikmatnya, Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Wahai Musa, aku menjadi kaya itu karena kecerdasanku dalam mengelola harta. Aku menjadi kaya itu karena jerih payahku, karena kegigihanku. Setiap hari aku bekerja siang malam, banting tulang, kalau perlu banting orang. Jadi tidak hanya banting tulang, banting orang. Tapi mboten nggih Bu nggih. Kalau banting tulang masih diperbolehkan. Berangkat pagi pulang petang niku banting tulang. Tapi kalau banting orang niku sudah memfitnah atau ghibah terhadap orang lain. Ojo tuku ning kono, panganane ora enak, nggih mboten. Ojo tuku ning kono, kae gulone anggo raja manis napa Ibu. Lah niku nggih, itu namanya banting orang, tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Nah, maka jamaah rahimakumullah, Qarun tertutup dari Allah bahwa segala nikmatnya, seluruh harta bendanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang namanya kufar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan antara syukur dengan kufur itu berlawanan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi orang yang syukur lawannya adalah kufur. Syukur artinya mengembalikan nikmat-nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Alhamdulillah sekarang saya sudah longgar, meskipun rizkinya pas-pasan, tapi itulah yang paling utama, paling baik, rizki yang pas-pasan. Biasanya kita minder kalau dikatakan rizkinya pas-pasan. Pangapunten kula tiyang alit, rizki kula namung pas-pasan. Justru yang pas-pasan itulah yang paling bermanfaat. Pas butuh pas onten, pas bayar ledeng pas onten, pas ditagih tiang pas onten, pas bayar zakat pas onten, pas bayar SPP pas onten. Itu namanya rizkinya pas-pasan. Daripada berlebihan malah mengundang fitnah, daripada berlebihan bingung di mana nyimpannya. Alung pas-pasan, pas butuh pas wonten. Nah, menika jamaah rahimakumullah, Qarun kembali kepada Qarun itu kufur atas nikmat Allah. Maka kadang-kadang mari kita introspeksi, jangan-jangan kita juga termasuk pengikut Qarun kecil-kecilan. Bu, jenengan sakniki kok sehat teman? Iya, aku saiki rajin olahraga, pola makan dijaga, banyak minum air putih, tidur secukupnya. Itu namanya pengikut Qarun kecil-kecilan. Tidak ada kalimat sama sekali alhamdulillah atas karunia Allah, Allah memberi kesehatan. Jadi meskipun kita bukan secara lahiriah orang-orang yang kufur, tetapi kadang-kadang secara batiniah kita bisa menjadi kufur ketika tidak mengembalikan nikmat-nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah mengucapkan seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi, ini adalah dari karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkur, apakah aku seorang yang syukur, am akfur, atau aku orang yang kufur atas nikmat Allah. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Ini baru mukadimah kok pun ajeng rampung nih. Ngantos jam pinten nika Mas Ari? Jam 7 nggih. Alhamdulillah. Kalih ngentosi sonten nggih Ibu nggih. Lurus sore jam setengah gangsal nggih mboten kedangan niku.
lurus sore niku jam setengah gangsal sonten nggih mboten, ampun jam setengah gangsal injing niku. Nah, jamaah rahimakumullah, pada hari ini ada hadis yang singkat ingin kami bacakan. Yang pertama adalah idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Ketika menyenangkan ibadah-ibadahmu dan menyedihkan maksiat-maksiatmu, wa anta mu'min, dan engkau adalah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman, indikator orang yang beriman menurut hadis Rasulullah hanya dua. Ini menurut hadis Rasulullah. Meskipun menurut Al-Quran itu banyak, ada 5 minimal menikah. Tapi kita gampang mendeteksi, melihat dalam diri kita ada keimanan atau tidak. Yang pertama adalah ketika berbuat baik senang, ketika ada undangan untuk berbuat baik gembira, ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah bahagia. Hayya 'alas sholah, kita langsung bumrikah, alhamdulillah, wis luhur, langsung ambil air wudhu, bergegas sholat berjamaah di masjid. Itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu berbahagia, menyambut dengan senang hati kebaikan-kebaikan dan amal solih serta ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan bukan dengan fi'lu amr, adzin ya Bilal, tidak. Sesungguhnya kalau diperintahkan azan itu kan dengan kalimat perintah, adzin, azanlah. Tapi Rasulullah memerintahkan Bilal bukan dengan itu. Beliau memerintahkan Bilal dengan kalimat arifni ya Bilal bis sholat, arifni bis sholat ayya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat wahai Bilal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadikan sholat itu adalah sebagai tempat peristirahatan, sebagai waktu peristirahatan. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya istirahat itu kan waktu yang dinanti-nanti. Gimana? Ibu-ibu habis bekerja, kapan iki istirahat? Bapak-bapak habis bekerja seharian dari pagi sampai siang, penat memikirkan pekerjaan, capek mengerjakan kewajiban, maka waktu yang paling dinanti itu pasti waktu istirahat. Bisa kita bayangkan ketika kita duduk di bangku sekolah, jam pertama matematika, jam kedua IPA, jam ketiga kimia. Wah, begitu mendengar waktu bel istirahat, anak-anak pasti bersorak-sorai, asik, alhamdulillah, yes, istirahat. Tidak ada anak-anak kemudian mengeluh menyesal, lah ini mesti istirahat. Tidak ada. Pasti mereka akan bersorak-sorai, gembira, bahagia, senang hati, membayangkan waktu istirahat, menikmati mie goreng, tahu goreng, pisang goreng, terus napa malih, boba king, jus alpukat, jus durian, dawet sing campur es. Untung masih pagi ya ibu-ibu ya, saya sengaja ini. Gimana? Jus coklat, wah, terus grameh bakar. Nesani iki dereng kepengin nggih ibu-ibu nggih, wong nembe mawon sahur. Cobi mungkin jam 11 tak iming-iming ngoten, paling nggih wah ngacungi kepel kali Pak Yuli. Gregeten karo Pak Yuli. Kenapa? Karena kan ada satu meme itu ya, ketika jam 11 siang orang yang berpuasa lihat kecoa serasa kurma. Nah, itu orang jam 11. Kalau sekarang masih kelihatan kurma, kurma masih kelihatan kurma. Tapi kalau nanti jam 11 siang, wah, lihat karet seperti mie goreng. Wallahu alam nih kan. Jamaah rahimakumullah,
Jadi orang yang beriman itu akan melihat, merasakan bahwa sholat itu adalah tempat istirahat yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan. Itu yang pertama. Mengapa tempat sholat, mengapa sholat itu sebagai tempat istirahat, waktu istirahat yang menyenangkan? Karena jelas bahwa ketika kita sholat, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, maka beramalah amalan yang sholih. Sholat termasuk amal yang sholih. Maka sesungguhnya orang yang beriman harusnya gembira. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah, sang kekasih hati. Jadi orang yang beriman itu kan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman cintanya yang maksimal, cintanya yang hebat, yang tinggi itu hanya untuk Allah. Ngaku orang beriman, bertemu berjumpa dengan Allah kok tidak mau atau bermalas-malasan. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Itu kan undangan untuk berjumpa dengan Allah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah. Orang yang ngaku cinta ingin ketemu dengan yang dicintai kok bermalas-malasan. Itu namanya cinta nopo ibu-ibu? Cinta gombal. Gimana? Maka ibu-ibu kalau dirayu oleh suaminya, alah gombal. Bu, aku padamu. Walah wis kan biyen, Pak. Ngoten nggih, ngoten. Iya. Itu namanya cinta gombal. Kenapa? Orang yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, itu pasti ketika berjumpa, bertemu, itu tempat atau waktu yang menyenangkan dan membahagiakan. Dan yang kedua, orang yang mencintai ketika bertemu itu pasti akan senang bertemu. Maka tidak akan segera nduk wis ya sak menit wae ngoten nggih mboten, tidak mungkin. Pasti akan berlama-lama. Orang yang mencintai Allah akan berlama-lama menikmati, menghayati, merasakan ketika melaksanakan sholat. Maka jamaah rahimahullah, mari kita gunakan waktu sholat kita adalah waktu yang berkualitas. Mengapa? Karena sesungguhnya cerminan dari kehidupan kita itu terlihat di dalam sholat-sholat kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Artinya tiang agama ketika kita melaksanakan maka sedang menegakkan agama, ketika kita meninggalkan maka sedang merobohkan agama. Lah agama yang dimaksud itu ada dua. Agama secara institusi agama Islam itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat atau kita tidak sholat, Islam tetap ya'lu wala yu'la alaih. Kita zakat atau tidak zakat, Islam tetap terjaga. Kita puasa ataupun tidak puasa, Islam tetap terpelihara. Terus yang kedua, Islam apa yang dimaksud dengan barang siapa yang mendirikan sholat maka telah menegakkan agamanya. Islam secara pribadi yang kita miliki dalam kehidupan kita. Puasa itu agama, berkeluarga itu agama, mendidik anak itu agama, mencari nafkah itu agama. Terus napa malih? Seluruh kehidupan kita itu agama. Maka seluruh kehidupan kita akan tercermin dengan sholat-sholat kita. Kalau sholat kita khusyuk dari awal sampai akhir, insya Allah dalam kehidupan kita pun akan khusyuk. Ketika sholat kita ingat kepada Allah dari awal sampai akhir, insya Allah dalam kehidupan kita pun akan banyak mengingat Allah. Tapi kalau sholat kita biarpet nih ibu-ibu nih, biarpet Senin Kemis
cok biar coba teman. Nanti dalam kehidupan kita pun kadang-kadang juga biar. Kalau sholat kita kadang ingat, kadang tidak, maka dalam kehidupan kita pun, dalam keseharian kita pun kadang ingat, kadang tidak. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah sholat-sholat kita. Insya Allah antara sholat dengan kehidupan itu akan seiring sejalan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, baik sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Kalau ada kebenaran yang kami sampaikan benar-benar datangnya dari Allah, kalau ada kekeliruan dan kesalahan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang menutup pembawa acara atau langsung saja? Langsung ya? Oke. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.